Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG terkoreksi turun 0,20% ke angka 8.372. Selain video ini, kami juga mengupload satu video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu grup saham yang akhirnya bangkit dan bergerak naik. Dan di video ini coba analisa satu emiten yang secara teknikal saat ini sudah mulai melemah dan terpantau direkturnya mulai masuk kembali di sekitar daerah supportnya. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham Antam. Bisa kita lihat hari ini ditutup naik 0,35% ke harga 2.890. Kenaikan hari ini candle masih tidak oke. Ini masih terbentuk candle merah dan bisa kita lihat Antam saat ini masih mencoba untuk bertahan di support EMA 150 di sekitar harga 2.870. Dan secara teknikal Antam saat ini sudah kurang oke. Saat ini sudah mulai tanda-tanda untuk reversal. Jadi saat ini sudah turun di bawah garis EMA 50 dan mencoba untuk break garis EMA 150. Dan keluar pemberitaan dengan judul Direktur Antam manuver lagi jual di harga atas, serok di bawah. Jadi memang sebelumnya kita dapat pemberitaan bahwa direkturnya melakukan penjualan di sekitar harga 3.300-an. Dan saat ini kalau pemberitaan lagi bahwa direkturnya melakukan pembelian sama Antam di sekitar harga 2.890 pada tanggal 10 November. Dan pada tanggal 7 November juga sudah mulai masuk di sekitar harga 2.940. Jadi mulai beli di sekitar daerah support ini. Tapi secara teknikal misalnya Antam masih belum oke, secara candle masih belum oke, dan jika kita perhatikan di broker summary pun asing masih terus keluar. Kenaikan hari ini juga tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi pada saat teman-temannya di sektor emas saat ini secara teknikal masih oke, masih melanjutkan kenaikan, Antam saat ini malah pelan-pelan mulai melemah. Jadi untuk teman-teman saat ini sudah punya saham Antam, memang saat ini masih bisa coba di hold, karena sekarang masih berada di sekitar garis EMA 150, tapi sudah harus hati-hati apabila ternyata satu minggu ke depan Antam gagal bertahan di garis EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin coba entry saham Antam, untuk saat ini lebih oke, coba tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai maksimal 2.850. Jika terpantau Antam gagal bertahan di sekitar 2.890, cara pergerakan menurut saya sudah tidak begitu oke, ada potensi untuk mulai downtrend atau tren jangka menengah, sehingga menurut saya tidak menarik untuk coba entry. Jadi apabila mau coba spekulatif buy, coba tunggu di sekitar 2.850 sampai sekitar 2.880 untuk target entry-nya. Target swing jangka pendek tetap untuk saat ini di harga 3.000. Nah sekarang 3.000 sudah berubah menjadi resisten. Apabila Antam berhasil rebound tapi tetap kesulitan untuk break 3.000, cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan low. Jadi untuk yang sudah punya di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit daripada paksakan hold di sekitar garis EMA 150. Tapi teman-teman apabila memang masih mau hold di sekitar garis EMA 150 ini masih bisa, selama garis EMA 150 tidak terkonfirmasi break. Sekarang kita coba lihat TINS. TINS secara teknikal bisa kita lihat ini masih bergerak sangat uptrend. Sebelumnya memang sempat gagal naik di atas harga 3.000, sempat turun ke sekitar harga 2.760. Tapi secara candle bisa kita perhatikan TINS masih bisa naik kembali di atas 2.800. Jadi 2.800 saat ini masih berupa support untuk saham TINS. Tapi 3.000 memang saat ini masih berupa resisten yang harus ditembus TINS untuk bisa melanjutkan uptrendnya. Jadi walaupun sempat ditutup di atas 3.000, cara candle ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk TINS, bisa kita lihat asing hari ini kembali masuk setelah sebelumnya sempat keluar. Kenaikan 4% lebih hari ini juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk TINS masih menarik, saya lihat masih ada potensi untuk naik di atas 3.000 menuju target berikutnya di 3.200. Jadi untuk teman-teman sudah punya saat ini masih bisa coba di hold, bisa jadikan 2.800 untuk trail stopnya, dan bisa jadikan 3.200 untuk swing jangka pendek. Atau hold satu selama TINS tidak turun di bawah 2.800 dengan target lebih jauh di sekitar 3.400 untuk target lebih jauhnya. Dan untuk teman-teman mungkin sudah punya di harga bawah di sekitar 1.800 ke bawah, bisa jadikan 2.500 untuk trail stop atau garis EMA 50 di sekitar 2.100 untuk trail stopnya. Nah sekarang saya coba update saham Raja. Raja bisa kita lihat saat ini masih kesulitan untuk naik di atas harga 5.000 yang memang masih berupa resisten psikologis. Dan sekarang Raja mencoba untuk bertahan di sekitar 4.800. Jadi mencoba naik di atas 5.000 selalu gagal. Sempat mencoba untuk turun bawah 4.800, hari ini Raja masih bisa bertahan. Sehingga 4.800 tadi sudah terkonfirmasi menjadi support. Dan secara teknikal bisa kita lihat
Raja sebelum juga sempat turun mendalam mendekati garis EMA 50, satu pelan-pelan mulai membaik. Tapi jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari ini, asing memang terpantau masuk, tapi secara keseluruhan asing masih terus keluar. Dan di broker summary terpantau kenaikan 1% lebih ini tidak ada akumulasi. Malah terlihat ini ada distribusi. Jadi untuk Raja saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 5.000, tapi harus perhatikan apabila kembali mencoba break 5.000 masih gagal, cara pergerakan Raja akan mulai side untuk tren jangka pendeknya. Dan target penurunan apabila gagal break 5.000 saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun ke sekitar 4.600 atau mencoba untuk menutupi gap yang sempat terbentuk pada tanggal 10 November kemarin. Tapi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, mungkin bisa jadikan 4.500 atau 4.600 untuk trail stopnya. Kan cara pergerakan belum ada tanda-tanda pelemahan atau tanda-tanda patah tren selama masih kuat di atas 4.500 untuk saat ini. Dan cara pergerakan Raja akan menarik apabila berhasil break 5.000. Kan cara pergerakan akan lanjut uptrend dan 5.000 berpotensi akan berubah menjadi support psikologis untuk saham Raja ke depannya. Dengan target kenaikan terdekat di 5.500 apabila berhasil break 5.000. Selanjutnya Ratu juga bisa kita lihat cara teknikal saat juga masih oke. Bisa kita perhatikan di sini. Zona 8.800 sampai 9.000 sudah terkonfirmasi break pada kenaikan 5% lebih hari ini. Dan sekarang Ratu menuju target di 10.000 yang masih berupa resisten psikologis. Bisa kita lihat sebelum juga hampir mirip dengan Raja, Ratu mencoba break 10.000, gagal break, setelah itu sempat turun menyentuh garis EMA 50-150. Setelah menyentuh, Ratu juga pelan-pelan mulai bangkit dan saat ini kembali melanjutkan uptrendnya. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Ratu, asing juga hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar setelah sebelumnya terus keluar. Tapi di broker summary terpantau kenaikan 5% lebih hari ini ada akumulasi. Jadi beda dengan Raja tidak ada akumulasi, Ratu ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan secara teknikal juga Ratu lebih oke daripada Raja untuk saat ini. Sehingga saya Ratu masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 10.000. Jadi ini harus kita perhatikan apabila masih gagal break secara pergerakan, Ratu masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke zona support ini. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan jadikan 10.000 untuk target swing atau target take profit jangka pendek. Atau untuk saat ini hold saya terus selama Ratu tidak turun di bawah 8.800 atau 8.500. Dengan target berjauh di 11.000. Apabila memang Ratu berhasil break harga 10.000. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.